kita akan melihat sebuah keindahan karena melihat korelasinya antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Dan di waktu yang lain, kita juga bisa melihat Al-Quran itu sebuah ayat, kemudian kita fokus kepada satu kata di dalam ayat itu, dan kita akan mengagumi dan mengagumi keindahan dari kata itu. Artinya apa? Bahwa Al-Quran juga bisa dilihat keindahannya secara wide angle, keseluruhan dari surat itu, atau beberapa ayat sekaligus, atau juga bisa kita nikmati keindahannya dengan kita fokus kepada kata di dalam sebuah ayat. Nah, hari ini kita akan melihat 3 ayat secara berturut-turut, kemudian kita akan melihat keindahannya dari 3 ayat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, insya Allah kita akan mengkaji 3 ayat secara berturut-turut sebagai sebuah pengantar. Ketika kita berjalan-jalan, misalnya kita berjalan-jalan ke daerah pegunungan, di situ ada gambar gunung, kemudian di situ juga ada sungai yang mengalir, kemudian di situ ada sawah-sawah. Kemudian kita ingin mengambil sebuah gambar, kita pengen memfoto. Yang kita lakukan biasanya adalah kita mengambil gambar itu, pemandangan itu secara wide shot. Artinya bahwa kita mengambil gambar secara keseluruhan dan bisa menggambarkan gunung, sungai, dan sawah. Dan ketika kita ambil gambar itu, kita akan melihat sebuah keindahan di situ. Kemudian di satu sisi kita juga bisa, misalnya kita pergi ke sawahnya, kemudian kita berjalan-jalan ke sana, kemudian ada gambar yang sangat indah. Kemudian kita close up. Dan gambar close up itu juga sangat indah sekali. Artinya apa? Bahwa keindahan itu kita bisa capture dengan wide shot, dengan angle yang lebih luas, atau kita bisa ambil secara close up. Dan dua-duanya menggambarkan sebuah keindahan. Nah, di dalam Al-Quran, ketika kita melakukan studi Al-Quran, ketika kita melihat sebuah surat, kemudian kita melihat secara keseluruhan ayat-ayat di dalam surat itu, kita akan melihat sebuah keindahan karena melihat korelasinya antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Dan di waktu yang lain, kita juga bisa melihat Al-Quran itu sebuah ayat, kemudian kita fokus kepada satu kata di dalam ayat itu, dan kita akan mengagumi dan mengagumi keindahan dari kata itu. Artinya apa? Bahwa Al-Quran juga bisa dilihat keindahannya secara wide angle, keseluruhan dari surat itu, atau beberapa ayat sekaligus, atau juga bisa kita nikmati keindahannya dengan kita fokus kepada kata di dalam sebuah ayat. Nah, hari ini kita akan melihat 3 ayat secara berturut-turut, kemudian kita akan melihat keindahannya dari 3 ayat itu. Kita akan belajar dari surat At-Taghabun 3 ayat berturut-turut. Saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim di ayat ke-11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Sampai akhir ayat. Di ayat ke-12. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Sampai akhir ayat. Ayat ke-13. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Nah, sekarang kita lihat apa korelasi dari 3 ayat ini. Bagian pertama, Allah membuka dengan sebuah statement, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali atas seizin Allah. Dan biasanya kalau kita ditimpakan sebuah ujian, ditimpakan sebuah musibah, kita cenderung untuk mencari solusi dan mempermasalahkan orang-orang yang entah dia menghina kita, ada orang yang berlaku sewenang-wenang kepada kita, ada juga orang yang ketika pasangan suami istri, ada suaminya yang mengkhianati istrinya, ada juga yang sebaliknya, istrinya mengkhianati suaminya. Dan ketika ujian-ujian ini terjadi, biasanya cenderung orang fokus kepada pengkhianatan kepada istrinya, pengkhianatan kepada suaminya, pengkhianatan orang-orang yang di sekitarnya, juga fokus kepada orang-orang yang menghina dia. Kemudian dia berusaha mencari solusinya,
atau dia berusaha ingin membalas perbuatan orang-orang yang sudah menyakiti dia. Ketika kita mencari solusinya, biasanya cenderungnya juga bahwa kita juga tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya nyambung kepada ayat berikutnya. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Harusnya ketika ada masalah, engkau taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi karena kita ingin membalas dendam, karena kita sakit hati, cenderung action yang kita ambil adalah sesuatu keputusan yang akhirnya tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian hubungannya dengan Allahu la ilaha illahu di ayat ke-13 apa? Ketika kita fokus kepada orang yang menghina kita, orang yang mengkhianati kita, kita fokus kepada problem yang kita hadapi dalam kehidupan kita, akhirnya kita sibuk dengan hal ini semuanya. Pikiran kita, tenaga kita, sumber daya yang kita miliki fokus kepada masalah-masalah ini. Sehingga apa? Kita tidak ingat kepada Allah kita. Padahal Allahu la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Dia, Allah. Tidak ada sesuatu yang kita cintai kecuali Allah. Nah, kenapa fokus pemikiran kita kepada masalahnya? Fokus kita adalah kepada orang yang menghina kita. Harusnya fokus kita kepada Allah kita. Sehingga apa? Masalah dalam kehidupan kita jauh lebih besar lagi. Sehingga kita akan sulit mencari solusi dari masalah kita. Yang ada adalah masalah kita tambah besar, dan impact-nya jauh lebih besar lagi. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah gambaran keindahan dari 3 ayat di dalam surat At-Taghabun. Dan mudah-mudahan Allah menguatkan kita untuk menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi dengan kita kembali kepada Allah, tidak fokus kepada masalah kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.